Halo, nama saya Giovanni Orikiang dari kelas LQ01 dengan NIM 24400666216. Saat ini saya akan menjelaskan two-phase locking pada soal nomor 5. Kita analisis dari tabel yang ada di atas ini. Terdapat suatu concurrency issues, yaitu inconsistent analysis. Mengapa dapat disebut sebagai inconsistent analysis? Karena yang pertama itu adalah nilai sum itu tidak sesuai atau tidak konsisten. Nah, di T2 ini, sum memerlukan balance X dan balance Y. Tetapi, pada T3 dan T1 terjadi suatu update pada balance X dan balance Y yang secara bersamaan terjadi pada waktu nilai sum itu dilakukan penambahan dari menggunakan balance X dan balance Y. Maka dari itu terjadi suatu inkonsisten pada hasil output akhir sum. Yang kedua itu adalah nilai balance X yang digunakan pada sum transaksi kedua belum dilakukan suatu penambahan pada T3. Jadi seharusnya ini ball X yaitu 150 ditambah 50 dulu. Langsung right, jadi 200. Dan seharusnya itu di sum sini nanti dia makanya itu 200 ditambahin 0 sumnya. Jadi harusnya nanti sama itu menjadi 200. Dan di sini 150, berarti salah ini. Halnya sama aja dengan ball Y pada transaksi T2. Itu belum dilakukan suatu update pada T1. Dimana seharusnya itu ball Y ada 50, dikurang 20, langsung direct jadi 30. Nah, sum yang sebelumnya ada 200, ditambahin 30, harusnya menjadi 230 pada hasil akhirnya. Nah, dan hal itu tuh menunjukkan bahwa hasil akhirnya itu tidak sesuai atau inkonsisten. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang two-phase locking preventive teknik ya untuk transaksi database di atas. Jadi, pada waktu T pertama, terjadi begin transaction pada transaksi T2. Lalu pada waktu T2 terjadi deklarasi sum sama dengan 0 pada transaksi 2 dan begin transaction pada transaksi T3. Lalu pada waktu T3 transaksi T1 melakukan begin transaction. Dan pada transaksi T3 terjadi suatu update pada balance X dengan melakukan write lock balance X. Write lock itu merupakan suatu growing phase yang berfungsi agar data pada balance X hanya dapat di-read dan di-update. Hanya pada transaksi T3 saja, tetapi tidak dapat dilakukan pada transaksi T2 dan juga T1. Hingga mencapai commit dan unlock ball X baru bisa dilakukan di transaksi lainnya. Lalu pada waktu T4 dilakukan juga write lock ball Y, di mana ball Y hanya dapat di-read dan di-update hanya pada transaksi T1 saja, tetapi tidak dapat dilakukan pada transaksi lain-lainnya. Hingga mencapai commit atau unlock ball Y. Lalu, di transaksi T2 ada read lock ball X. Artinya ini apa? Artinya itu ball X dapat dibaca di transaksi manapun, namun tidak dapat melakukan update gitu. Lalu, transaksi T2 akan melalui waiting phase, di mana proses transaksi tidak dapat berjalan kembali hingga transaksi pada T3 ini telah menyelesaikan proses ball X. Nah, selanjutnya kita akan membahas transaksi yang di T3. Pertama dia akan read dulu ball X-nya berapa, yaitu 150 ya kan. Lalu dia akan melakukan suatu update 150 tambah 50 sama dengan 200 di write ini. Write sama 200, habis itu di commit unlock baru bisa dijalankan ke sini. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang transaksi yang ada di T1. Sama saja kayak transaksi T3, pertama dia read dulu ballnya 50, dia updatekan 50 kurang 20, langsung di write. Jadi 50 kurang 20 itu 30. Di sini berubah nih ballnya. Lalu setelah itu dia akan melakukan commit dan unlock ball Y di waktu T8. Di waktu yang bersamaan, di transaksi T2 akan read ball X, membaca ball X yang baru yaitu adalah 200. Lalu dia akan melalui sum. Sum sama dengan sum plus ball X yang baru, yaitu 200 tambah 0 sama dengan 200. Setelah itu dilakukan read lock ball Y, sama saja kayak di read lock ball X, tapi ini ball Y, berarti dia hanya dapat di read
tetapi tidak dapat diupdate. Lalu dia akan membaca read ball yang baru, yaitu 30. Lalu dia akan melalui proses sum sama dengan sum plus ball Y, yaitu 200 ditambah 30. Jadi 230. Setelah itu masuk ke shrinking phase, yaitu commit plus atau unlock ball X dan ball Y. Dan hasil akhir outputnya itu ada 230. Dan selesai suatu transaksi dengan menggunakan 2PL preventive technique. Selanjutnya yaitu adalah apakah terdapat alternatif lain untuk solve control concurrency pada database? Ada. Namanya itu adalah timestamping. Timestamping itu merupakan identifier unik yang dibuat oleh DBMS untuk mengidentifikasi waktu mulai suatu transaksi. Jadi cara kerja itu tuh mengatur waktu transaksi berdasarkan prioritas timestamp yang terdapat pada database. Jadi dia mengambil itu dengan timestamp yang paling terkecil yang akan dilalui terutama atau duluan hingga selesai. Lalu dilanjutkan ke timestamp selanjutnya. Jika misalkan terjadi suatu masalah pada suatu transaksi, maka akan dilakukan rollback dan mengulang lagi dengan timestamp yang baru. Sekian dan terima kasih.